mengambil keuntungan turun naik itu, nanti pelanggan bisa lari. Halo guys, balik lagi bersama saya Bakti Jokowi Jam 48. Seperti biasa, stay di channel saya. Video kali ini saya akan membahas seputar dagangan di toko sembako ya. Jadi berbeda kali ini, gue tidak membahas seputar yang lain karena gue sudah lama tidak membuat konten dagangan saya. Kali ini saya punya waktu dimana saya mau membahas seputar dagangan saya tentang sepinya dagangan di era corona ini. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa like dulu, komen, dan subscribe dulu channel saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah support channel ini sampai saat ini, masih nonton channel ini sejauh ini. Jadi pada intinya gue itu mau berbagi tip guys, mengapa jika kita ketahui sama-sama pada zaman corona ini memang dagangan jualan apa yang kita jual itu lumayan sepi, tapi kita jangan pernah putus asa dengan apa yang telah kita bangun, apa yang telah kita dikte dari awal. Kita harus punya motivasi sendiri dan optimis bahwa kita tetap seperti semulanya, walaupun omset yang kita targetkan berbeda dari sebelumnya. Maka dari itu, tip dari saya yang pertama guys, bahwa kita tahu dagangan kita itu sepi, bukan orang itu tidak mau masuk atau belanja di tokonya kita, tetapi situasi yang terkadang tidak mendukung, bahwa takutnya orang itu untuk keluar dari rumah pergi ke toko, sedangkan kita kan tahu toko itu kan tempat perkumpulan orang untuk belanja kan, sehingga orang itu mungkin untuk beradaptasi dengan orang sekitar takut seperti itu. Jadi tip dari saya, lebih baik toko-toko yang baru saja memulai ataupun berkembang, silakan kita sekarang lebih kreatif lagi dengan caranya kita membuat yang namanya WA group. WA group itu WA bisnis seperti itu. Jadi kita tidak memutus tali silaturahmi kita kepada pelanggan seperti itu. Jadi seandainya kita sudah punya pelanggan tetap, kita minta nomor HP-nya. Jadi kita bisa order apa aja barang kita yang ada di toko. Seandainya mereka mau pesan, itu bisa melalui WA bisnis kita yang kita miliki tadi. Nah, seperti itu. Dan kita antarin barangnya tadi. Seperti itu. Terus tip yang kedua dari saya, dimana saat ini masyarakat itu memang lagi susah-susahnya mencari yang namanya penghasilan. Jangankan pemilik toko sembako, itu kan, masyarakat saja memang lagi susahnya mencari penghasilan. Maka dari itu jangan pernah kita menaikkan harga barangnya kita tetap saja, misalnya kalau toko kita mengambil suatu keuntungan 20% ataupun 2% ataupun 10%, 5%, ya terserah. Sebelum zaman corona ini, ya tetap saja di zaman corona itu kita tetap jangan pernah kita menaiki harga barang meskipun barang itu yang dikatakan langka tadi. Jadi jangan pernah kita naikin barangnya kita tetap di stepnya kita itu di awal, seperti berapa kita ngambilnya, seperti itu ya. Karena jika kalian mengambil keuntungan turun naik itu, nanti pelanggan bisa lari, ataupun pembeli yang pernah masuk ke kalian itu bisa lari ya. Jadi fokuskan, tetapkan harga jual kalian, tidak hanya satu item. Misalnya beberapa item yang kalian jual itu sama, berapa kalian ambil persennya itu. Ketiga dari saya, jangan pernah sombong dengan pembeli ya, karena tingkat keangkuhan kita tadi, misalnya di zaman corona ini, lalu kita mau berbicara sama pelanggan saja takut.
mau ngomong sama pelanggan saja tidak mau, itu bisa memutus jarak antara pembeli sama pemilik warung guys. Hal-hal seperti itu kita hindari dulu, jangan pernah takut ya, jangan pernah takut, karena yang datang itu kan orang yang mau orang yang mau belanja di tempat kalian. Yang keempatnya dari saya, misalnya toko kalian rada-rada sepi, rada-rada coba kalian buat suatu promosi biar kalian itu mengajak pembeli untuk datang di tempat kalian. Promosinya ya sekarang itu bisa kalian gunakan media sosial, kalian bisa gunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram, ya banyak ya. Kalau kalian mau biaya murah tadi, sarannya saya sih ya, kita tahu lah ya bahwa masyarakat sekarang itu sudah terhubung yang dengan namanya Facebook itu. Jadi tidak salahnya kita menggunakan media sosial Facebook untuk promosi toko kita, bahwa apa yang sedang kita inginkan dari toko kita informasikan kepada pelanggan ataupun pembeli yang berada di sekitar toko kita, biar orang itu nanti mau masuk lagi ke toko kita gitu. Adapun yang kelimanya ya, tip dari saya menghadapi persaingan toko sepi di zaman corona ini, yaitu lengkapi produk jualan kalian ya. Lengkapi produk jualan kalian. Dengan kalian melengkapi produk jualan kalian, otomatis orang itu tidak lagi berpindah-pindah tempat. Jadi cukup di tempat kalian, orang itu sudah menemukan produk yang kalian jual itu di satu tempat. Sehingga misalnya kalian jual yang namanya gula ya, jangan kalian hanya jual gulanya saja, kalian mesti jual kopinya. Setelah kalian jual kopinya, kalian jual juga susunya begitu. Misalnya kalian jual yang namanya beras ya, kalian jual beras jangan hanya beras itu dalam karungan saja, bisa kalian jual ecernya, kilonya dan sebagainya. Itu walaupun kita lakukan sederhana seperti itu, setidaknya kebutuhan pembeli itu sudah kita penuhi seperti itu ya. Jangan pernah ngeluh di zaman corona ini. Saya berharap dengan adanya musibah ataupun virus yang terjadi sekarang, yang dimana susahnya, pasti dampaknya ini orang yang berjualan itu sangat terasa sekali. Dari yang ya mungkin bisa saya katakan, dari yang sebelumnya bisa mendapatkan segini hasilnya, mungkin sekarang segini. Tapi kita jangan pernah putus asa ya, ini cobaan kita bersama. Jadi kalau kawan-kawan mau ikut komentar di video saya, silakan komentar, ataupun mau berbagi sama saya seputar tip di tokoh-tokoh yang lain yang mungkin satu profesi, satu pekerjaan dengan saya terima ya. Karena di sini saya tidak ingin menggurui siapapun, tapi apa yang saya terapkan ini di toko saya ya seperti ini ya. Mungkin saya hanya ingin berbagi ya, saya tidak ingin melebihi apapun yang saya miliki seperti itu ya. Saya tidak menggurui. Terus buat kawan-kawan, jangan lupa dukung terus channel saya dengan subscriber kalian, itu udah sangat luar biasa. Dan doa saya semoga teman-teman sanggup punya ide ataupun cara terbaru bagaimana cara membuat toko itu tetap seperti biasanya seperti itu ya. Karena kita tahu kawan-kawan di luar sana pasti merasakan dampak dari COVID-19 ini, bukan hanya di daerah saya aja, mungkin di daerah lainnya begitu. Sampai di sini video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.